Hello and welcome back to Digpis ITTS channel. Oke, ketemu lagi. Jadi di video sebelumnya kita udah membahas mengenai kuantitatif proses analisis, yaitu menghitung cycle time dengan metode flow analysis. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan simulasi. Jadi simulasi itu merupakan salah satu metode kuantitatif proses analisis yang paling sering digunakan sekarang. Lalu seperti apa videonya? So check this out. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai queuing teori atau teori antrian atau teori menunggu. Jadi queuing teori ini adalah kumpulan teknik matematika untuk menganalisis sistem yang memiliki pertentangan sumber daya. Perselisihan sumber daya pasti mengarah ke antrian seperti yang mungkin kita semua alami di counter checkout seperti supermarket, di kantor bank, kantor pos, atau lembaga pemerintahan. Teori antrian memberi kita teknik untuk menganalisis parameter penting dari antrian seperti panjang antrian yang diharapkan atau waktu tunggu yang diharapkan dari kasus individu dalam antrian. Jadi apa saja sih yang dianalisis dalam teori antrian ini? Jadi expected length of queue. Jadi berapa panjang antrian dan expected waiting time of individual case in queue. Jadi berapa total waktu tunggu individual dalam suatu antrian. Lalu basic dari queuing teori. Jadi dalam antrian disebut ada pekerjaan atau pelanggan tergantung pada konteks spesifiknya. Ini dalam kasus supermarket, layanannya adalah check out. Layanan ini disediakan oleh banyak kasir atau server. Sementara itu dalam kasus bank perkantoran, layanannya adalah untuk melakukan transaksi perbankan. Servernya adalah teller. Dan di sana umumnya satu antrian yang mengarah ke beberapa server atau teller. Kedua contoh ini menggambarkan perbedaan penting antara sistem antrian multi jalur atau dua atau jalur seperti supermarket dan sistem antrian jalur tunggal seperti kantor bank. Teori antrian memberikan serangkaian teknik yang sangat luas. Tidaklah realistis untuk memperkenalkan semua teknik dalam bab ini. Jadi hanya akan ada beberapa yang kita perkenalkan di penjelasan kali ini. Jadi yang akan disajikan yaitu teori yang sederhana, namun nantinya akan berguna saat menganalisis suatu proses bisnis dan suatu aktivitas dalam proses bisnis. Dalam queuing teori ada MM1 dan MMC model. Jadi pada dua model yang disajikan terdapat satu antrian dan pelanggan datang dengan tingkat kedatangan rata-rata tertentu yang disebut di atas saat mempresentasikan hukum melihat. Misalnya, kita dapat mengatakan bahwa tarif rata-rata 20 per jam. Rata-rata satu pelanggan
rata-rata waktu pembuatan akan biogas pekerjaan berturut-turut satu terus juga yaitu kita akan membahas mengenai simulation. Simulation di sini adalah proses simulasi ini menghasilkan banyak hasil ya, large number of hypothetical instances of a process. Jadi di sini simulasi ini akan menghasilkan banyak contoh dari proses secara hipotesis gitu ya. Dibanding dengan kita melakukannya satu-satu, kita mencoba melakukannya di simulasi, yang mana tidak perlu menggunakan atau menghabiskan resource yang perusahaan punya. Jadi mengeksekusinya dengan step by step dan merecord setiap langkah yang dieksekusi atau dilakukan. Yang dihasilkan dari simulasi ini yaitu jumlah cycle time, jadi jumlah waktu dari awal proses sampai proses selesai, lalu rata-rata waktu tunggu, lalu pemanfaatan resource, jadi resource apa aja yang digunakan dan berapa banyak akan terdetek dan terdata di dalam proses simulasi ini. Simulasi juga merecord waktu saat tugas siap untuk dieksekusi, lalu tugas ketika dimulai. Jadi bedanya waktu siap dieksekusi itu kapan, dan waktu dimulai itu saat setelah resource dari perusahaan itu digunakan. Dan yang ketiga ini, simulasi ini mencatat kapan saat tugasnya itu selesai. Jadi menggunakan simulasi ini benar-benar sangat membantu dan akurat. Jadi ada 3 distribusi durasi dalam input proses simulation. Yang pertama fix atau tetap, merupakan kasus di mana waktu pemrosesan tugas sama untuk semua eksekusi tugas. Jarang untuk menemukan tugas seperti itu karena sebagian besar tugas, terutama yang melibatkan sumber daya manusia, akan menunjukkan beberapa variabilitas dalam waktu prosesnya. Contoh tugas dengan waktu pemrosesan tetap dapat ditemukan di antara tugas-tugas otomatis seperti misalnya tugas-tugas yang menghasilkan laporan dari database. Tugas semacam itu akan memakan waktu yang relatif konstan, contohnya 5 detik. Jadi dibandingkan dengan keadaan realitas, di simulasi kebanyakan akan lebih cepat karena tidak ada pengaruh dari luar teknis seperti pengaruh manusia dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial dapat diterapkan ketika waktu pemrosesan tugas paling sering berada di seputar nilai rata-rata tertentu, tetapi terkadang lebih lama.
Misalnya, pertimbangkan tugas menilai klaim asuransi dalam proses penanganan klaim asuransi. Kamu bisa bayangkan bahwa dalam banyak kasus, klaim asuransi termasuk dalam kasus yang sangat standar. Dalam kasus seperti itu, klaim akan dinilai dalam 1 jam atau mungkin kurang. Namun beberapa klaim asuransi memerlukan perlakuan khusus, misalnya karena penilaian berpendapat bahwa terdapat risiko klaim tersebut bersifat curang. Dalam kasus ini, penilai mungkin menghabiskan beberapa jam atau bahkan 1 hari penuh untuk menilai satu klaim. Pengamatan serupa dapat dilakukan untuk tugas diagnostik, seperti mendiagnosis masalah dalam infrastruktur TI atau mendiagnosis masalah selama proses perbaikan mobil. Lalu yang ketiga, distribusi normal. Distribusi ini digunakan ketika waktu pemrosesan tugas berada di sekitar waktu rata-rata dan deviasi di sekitar nilai simetris, yang berarti bahwa waktu pemrosesan aktual dapat berada di atas atau di bawah rata-rata dengan probabilitas yang sama. Pengecekan sederhana seperti misalnya pengecekan benar atau tidak formulir kertas yang telah diisi lengkap mungkin mengikuti distribusi ini. Memang biasanya diperlukan waktu sekitar 3 menit untuk melakukan pemeriksaan semacam itu. Dalam beberapa kasus waktu ini bisa lebih rendah karena misalnya formulir tidak lengkap atau jelas lengkap, dan dalam kasus lain dapat memakan waktu lebih lama karena beberapa bidang telah dikosongkan dan tidak jelas apakah bidang ini relevan atau bukan untuk pelanggan tertentu yang mengirimkan formulir. Jadi proses simulasi ini harus di sini ada beberapa alat-alat simulasi dari Adonis, Eris, IBM, Oracle, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan yang teman-teman tahu seperti IBM, Microsoft, dan lain-lain, mereka punya produk untuk simulasi juga. Jadi tidak hanya memproduksi seperti komputer dan softwarenya. Jadi perusahaan teknologi ini mereka sudah advance dan mereka sudah menyiapkan semua kebutuhan yang berhubungan dengan teknologi termasuk simulasi. Jadi kira-kira begitu penjelasan mengenai queuing analysis dan simulation. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai redesign, proses redesign. Jadi akan sangat menarik dan teman-teman harus melihat video selanjutnya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.